kepikiran. Menurut Teteh ya, apa sih arti berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari itu? Oke, mungkin Ibu makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcast semuanya, gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di podcast Madrasah Aliyah Plus Ar-Ruhamah. Sore hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, Masya Allah ya. Tepuk tangan dulu semuanya ya. Masya Allah, hari ini kita kedatangan tamu spesial, bintang tamu ya. Alumni Madrasah Aliyah Plus Ar-Ruhamah ya, tahun 2024 ya Teh ya. Langsung aja kita perkenalkan. Halo Kak Silva. Halo Ibu. Oke, Masya Allah. Selamat sore ya. Iya, Oke, Ibu perkenalkan saja langsung ya. Namanya Silva Solihatunisa, usianya masih sangat muda sekali, tapi luar biasa track record-nya ya. Dengan kemampuan yang sangat oke ya, tidak usah diragukan ya. Usianya 18 tahun, asal dari Bojong, dan alumni Madrasah Aliyah Plus Ar-Ruhamah yang saat ini alhamdulillah ya Teh ya, sudah mendapatkan titel baru sebagai mahasiswi ya, berkuliah di UIN SSC Fakultas Tarbiyah, betul Teh? Tarbiyah, betul ya. Tarbiyah. Prodi Pendidikan Bahasa Inggris ya. Baik, mungkin itulah perkenalan singkat bintang tamu kita sore hari ini ya, luar biasa ya. Dan agar kita bisa memanfaatkan waktu ya yang ada efektif ya, kita langsung aja ya, mungkin ngobrol-ngobrol sore hari ini, belajar bareng ya, kan tadi tagline-nya. Hari ini, sore hari ini kita akan ngobrol bareng mengenai moral dan religius pada masa remaja anak-anak saat ini ya. Mungkin langsung saja ya Teh ya, luar biasa. Oke, dengan obrolan yang pertama ya, Ibu mau bertanya, menurut Teteh ya, apa sih arti berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari itu? Oke, mungkin Ibu makasih pertanyaannya. Makasih juga udah ngundang Silva ke sini, Ibu. Iya, luar kehormatan biasa sebagai alumni, Ibu. Boleh Teh? Oke, langsung aja Ibu ya. Menurut aku berbuat baik menurut remaja itu yang pastinya kita tuh bisa nyebar hal-hal yang positif gitu Bu. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu kita bisa nyebar hal positif, kita berbuat baik kepada teman, kepada keluarga, kepada orang tua, kepada guru. Apalagi kita remaja kan masih di tahap-tahap sekolah, masih di tahap mencari jati diri gitu ya. Berbuat baik tuh salah satu hal yang jadi pondasi kita juga sebenarnya. Iya, berarti pondasi ya. Iya, pondasi banget. Apalagi Silva tuh punya sedikit prinsip kalau misalnya harus berbuat baik ke orang siapapun, walaupun dia mungkin nggak bisa berbuat baik ke Silva atau mungkin sifat dia itu nggak baik ke Silva, tapi Silva harus tetap berbuat baik ke dia. Oke, Masya Karena Allah. kita tuh jadi kita tuh bukan refleksi dari orang lain, tapi dari diri kita sendiri. Oke, berarti berbuat baik itu bisa dimulai dari diri sendiri ya, teman-teman podcast semuanya. Oke, pernah nggak sih Teteh tuh tergoda untuk berbuat curang gitu ya, atau tergoda untuk mengikuti hal-hal yang tidak baik? Nah, jika itu pernah, apa alasannya, dan jika tidak juga apa alasannya, agar sahabat-sahabat online semua di sini bisa tahu ya, bisa tahu bagaimana perjuangan Teh Silva ketika tidak pernah berbuat curang ya, atau tidak pernah berbuat baik, bisa jadi tips untuk para sahabat podcast ya yang saat ini sedang remaja. Boleh Teh? Oke. Kalau berbuat curang sebenarnya paling di kehidupan anak-anak sekolah atau remaja itu biasanya tuh sering ditemuin kalau misalnya lagi kayak ulangan. Oke, ulangan betul gitu. ya, kan? ulangan ya Teh Pasti ya. tergoda banget. Pasti aja ada anak-anak yang kayak, oh gak ada guru nih, nyontek yuk kemana gitu, nyontek. Atau mungkin dia tuh udah buat contekan sendiri gitu Bu. Biasanya banyak sekali remaja yang kayak gitu. Silva juga sebenarnya pernah sesekali kayak tergoda kayak, lagian gak ada yang lihat juga. Apalagi kan dulu zamannya online ya Bu ya, kayak ulangan online. Ya, zaman COVID betul ya. COVID itu kan ada ulangan online. Habis gitu kadang di HP nih bisa searching dulu di Google atau apa gitu.
pernah tergoda, tapi kadang Silva mikir juga mungkin ada orang-orang di luar sana yang udah belajar mati-matian, terus menahan diri buat enggak nyontek atau kayak gimana. Berbuat jujur Iya, gitu berbuat ya, jujur, sedangkan kita di sini enak-enakan nyontek. Jadi Silva ngebayangin kalau misalnya Silva jadi dia itu kayak gimana ya. Jadi akhirnya kadang kalau misalnya udah kepikiran gitu, udah istighfar aja dulu. Masya Terus kita Allah. hindarin hal-hal yang kayak gitu lah. Jadi jangan memulai ya Teh ya, Iya, luar biasa betul. ya teman-teman semuanya. Beristighfar memang bisa jadi salah satu benteng untuk Iya. kita, dan luar biasa Teh Silva ini mempunyai kesadaran ya, kesadaran langsung sadar. secara instingnya refleks gitu Iya, ya Teh ya, refleks. luar biasa ya. Dan ini bisa diikutin oleh teman-teman podcast semuanya ya, luar biasa. Selanjutnya, nah kan pasti Teteh punya teman ya gitu. Nah, bagaimana cara Teteh menjaga pertemanan dengan teman supaya bisa saling support, supaya bisa saling mendukung, terutama dalam hal kebaikan. Ya, Oke, boleh Teh. Kunci dari pertemanan sebenarnya dari semua hubungan apapun, mau pertemanan atau keluarga atau apapun, paling kuncinya adalah komunikasi, Bu. Luar biasa, betul ya. Komunikasi itu memang jadi kunci utama, betul kan Teh ya? Komunikasi, kejujuran. Jadi kalau misalnya sama temen itu yang paling penting itu kita harus saling support, terus jangan egois, harus saling ngerti satu sama lain. Pokoknya jangan kalau misalnya dia sibuk, kita harus kasih dia waktu. Iya, harus kasih dia waktu. Jangan paksa buat harus pengen di ngertiin mulu, tapi kita harus ngerti juga, oh dia sibuk. Nanti kita kalau misalnya mau curhat nanti dulu deh gitu. Pokoknya intinya saling komunikasi, saling jujur, terbuka juga. Memahami mungkin ya Teh, harus saling memahami banget kalau misalnya pertemanan itu. Karena yang Silva rasakan itu setiap jenjang dari SD, SMP, SMA tuh pertemanan itu makin ke atas tuh makin luas juga ternyata. Jadi kita harus saling komunikasi, harus saling jujur, terbuka, biar pertemanannya tuh awet, lancar, dan nggak ada nggak ada kayak mungkin saling perang atau kayak gimana tuh nggak ada. Betul. Karena zaman sekarang kan apalagi ya Teh, media mudah ya, kadang ada yang berantem mungkin awalnya hal sepele, tapi di-update di media sosial yang akhirnya sebenarnya masalahnya sepele bisa jadi besar ya. Dan memang betul teman-teman podcast semuanya, kunci utama dalam apapun itu, apalagi hubungan pertemanan dalam seorang remaja itu kunci utama komunikasi itu sangat penting sekali ya Teh, luar biasa. Boleh mungkin ya teman-teman online semuanya, podcast semuanya dikasih aplaus buat Teh Silva ya, Masya Allah ya. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin ya Teh, obrolan selanjutnya ya teman-teman semuanya. Oke, menurut Teteh ya, kenapa sih seorang remaja itu harus memiliki nilai religius atau nilai agama yang bagus ya, terutama di masa sekarang ya, luar biasa godaannya. Boleh Teh, boleh dikasih tips dan pertanyaannya dijawab. Sebenarnya kalau kita punya nilai agama di masa remaja ini tuh jadi fondasi buat kita juga, Bu. Karena di masa remaja ini masa-masa kita lagi nyari jati diri nih. Iya, betul. Jadi kita harus punya fondasi, punya pegangan lah gitu, biar kita nggak hilang arah. Jadi nilai agama tuh kayak sebagai kompas kita, biar kita nggak nyasar ke sana, nyasar ke sini. Jadi kita harus punya nilai-nilai agama itu. Karena kan pasti remaja tuh banyak banget struggle-nya, entah itu dari sekolah, dari pertemanan, segala itu jadi struggle gitu kalau misalnya kita jadi sebagai remaja gitu. Jadi kita harus punya pegangan yang kuat gitu. Nah, salah satunya adalah nilai agama. Nilai itu yang paling agama, penting iya. Karena memang ya luar biasa di era sekarang ya, seorang remaja jika tidak memiliki ya nilai moral, nilai religius yang tinggi, ya agama yang tinggi, itu mengkhawatirkan. Makanya luar biasa ya, Teh Silva nih alhamdulillah alumni dari Madrasah Aliyah Plus Ar-Ruhamah ya, yang mempunyai nilai motivasi belajar yang tinggi ya Teh ya. Makanya bisa dicontoh mungkin teman-teman online semuanya. Oke, luar biasa. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana ya cara Teteh nih, apalagi sekarang sudah mendapatkan titel baru ya Teh ya, seorang mahasiswi yang mungkin tadinya di Madrasah Aliyah Plus Ar-Ruhamah lingkup pertemanannya lebih khusus dan sekarang akan lebih luas. Mungkin tidak hanya bertemu dengan teman-teman yang satu kabupaten ya, atau yang luar kabupaten, bisa jadi luar pulau ya Teh ya. Mungkin bisa jadi namanya
perkuliahan ada yang dari luar negeri bahkan kan ya, luar biasa kan ada ya. Nah itu bagaimana cara Teteh menyeimbangkan ya antara nanti kuliah, kemudian bermain, otomatis kita tidak pungkiri ya seorang remaja sama ya ingin memiliki bermain juga dan beribadah, itu gimana cara menyeimbangkan dari 3 itu Teh? Boleh? Boleh. Yang paling penting untuk 3 itu adalah kita harus bisa manage waktu, Bu. Betul. Waktu manajemen waktu ya, betul Teh. Itu ada sebenarnya tuh yang paling di antara 3 itu di antara sekolah, ibadah dan bermain, yang paling penting ada 2. Ibadah sama sekolah. Luar biasa. Ibadah sama sekolah yang paling penting. Tapi ya kan kalau sekolah itu emang kewajiban kita sebagai mahasiswi, sebagai murid tuh kan kita harus menuntut ilmu. Nah, kebetulan karena mungkin dulunya itu Silva kan sekolah di Aruhama. Jadi ibadah pun aman gitu, aman. Iya, luar biasa aman. Ya pada saat Aruhama di Aruhama tuh aman banget ibadahnya. Itu baca Qur'annya, sholatnya juga, kita ngafal juga di sini. Jadi orang tua pun nggak akan gelisah kalau anaknya, anak aku udah sholat atau belum ya. Karena di Aruhama tuh udah aman banget gitu. Luar biasa. Kalau di kuliah itu beda, kita harus punya kesadaran sendiri gitu. Jadi mungkin kalau tips dari Silva tuh selalu pasang alarm. Misalnya kayak jam 12, jadi HP tuh ada alarmnya, ini waktunya sholat zuhur nih, asar, maghrib atau gimana, selalu pasang alarm. Walaupun kadang nggak kedengeran alarm kayak gimana, tapi pasti harus disempetin bukan disempetin, emang harus ada waktunya buat sholat, buat ibadah. Betul. Kalau untuk main biasanya di waktu weekend, karena kayaknya kita capek juga nggak sih kalau misalnya harus habis sekolah dari pagi sampai sore harus main. Sudah terkuras energinya oleh belajar ya Teh ya. Iya benar banget. Jadi lebih baik kita istirahat, mainnya ntar di weekend. Luar biasa. Jadi memang teman-teman semuanya, betul apa yang disampaikan oleh Teh Silva, manajemen waktu itu sangat penting ya, luar biasa, dan Teh Silva sudah memiliki itu semua ya, dan ya bisa diikutin oleh teman-teman semuanya ya. Oke, dan yang terakhir mungkin Teh ya, karena kerasa banget ya. Waktu kita terbatas ya teman-teman semuanya. Oke, yang terakhir, biasanya nih ya, apalagi anak-anak zaman sekarang, jangankan mungkin usia Teteh ya, usia remaja, kadang sudah ibu-ibu juga mempunyai tokoh yang menjadi inspirasi nih Teh. Nah, kita akan berbicara tentang siapa sih nih? Oke, biar kita tahu ya, siapa sih tokoh religius terutama ya Teh ya, yang menjadi inspirasi Teteh saat ini, yang tadi jawaban-jawaban sebelumnya kan luar biasa ya, jawabannya keren banget. Nah, siapa yang menjadi inspirasinya? Inspirasi sebenarnya banyak sih Bu, banyak, apalagi sekarang TikTok itu udah banyak banget yang dakwah ya Bu, anak muda sekarang. Iya betul. Tapi tetap sih nomor 1 tuh adalah Ustadz Adi Hidayat. Masya Allah, Ustadz fenomenal ya, dan memang sudah tidak diragukan lagi ilmunya ya Teh ya. Masya Allah, luar biasa. Karena beliau itu mau di anak-anak, mau di orang dewasa, mau di ibu-ibu, bapak-bapak, beliau tuh bisa masuk ya, bisa masuk kemana aja, dan penjelasan dari beliau itu enggak yang, walaupun pembahasannya berat, tapi beliau bisa ngasih dengan mungkin bahasanya sekarang tuh bahasa bayi. Kita terus bisa menyesuaikan ya Teh ya, luar biasa. Ternyata ngomong-ngomong teman-teman semuanya, tokoh inspirasinya ternyata sama. Ibu juga suka Teh ya, karena memang beliau tuh luar biasa penjelasannya. Betul apa yang tadi disampaikan oleh Teh Silva, masuk di semua kalangan ya, baik itu ya kalau yang orang-orang yang sudah terbiasa ngaji jangan ditanya ya Teh ya, tapi untuk orang awam juga betul-betul luar biasa ya, ternyata sehati loh kita ya. Masya Allah ya teman-teman semuanya, ternyata waktunya sudah terbatas ya, dan ya itulah teman-teman semuanya ya, jaga mempunyai jiwa religius yang tinggi itu harus ya Teh ya, harus ya teman-teman semuanya, karena ya semua itu bisa menjadi bekal teman-teman semuanya, bisa menjadi bekal untuk kalian menghadapi hidup, apalagi di era sekarang ya Teh ya, luar biasa. Mungkin nanti Teteh juga akan menemukan ya tantangan-tantangan lagi, dan nilai agama itu menjadi pondasi kuat agar kita bisa menghadapi semua permasalahan yang ada ya, apalagi yang
yang ibu pernah dengar atau ibu pernah rasakan mungkin teh ya, karena Iya, dulu pernah iya. remaja. Masa remaja itu luar biasa tantangannya ya, katanya penuh warna-warni teh ya. Warna-warni banget. Betul, dari mulai tantangan pertemanan ya, Mhm. tantangan belajar dan yang lainnya, dan tentunya teh yang kadang ya tanpa kita sadari itu tuh bisa mengganggu atau memecah konsentrasi Oh kita iya, dalam iya bener banget. mempersiapkan cita-cita Cita-cita kita. kita ya itu. Makanya itu mungkin pesannya Teh Silva ya, Iya, iya, iya. perkokohlah ya nilai keimanan ya dalam diri kita semua ya, Iya. agar bisa menjalani peran sebagai remaja dengan hebat Iya. gitu ya. Karena itu semua bisa menjadi awal awal perjalanan Perjalanan kita. kalian sebagai Iya. remaja ya. Oke, luar biasa ya Teh Makasih. Silva. Masya Allah, terima kasih atas tipsnya, Iya. atas ilmunya, dan teman-teman online, teman-teman podcast semuanya. Mudah-mudahan ya apa yang Teh Silva tadi sampaikan bisa menjadi inspirasi ya. Amin. Inspirasi untuk kalian semua. Oke, mungkin Ya. Teh sebelum ditutup nih, ibu-ibu punya pantun sedikit ya, Waduh. luar biasa. Siap. Bunga mawar harum baunya. Ya, Cakep. cakep ya. Oke. Indah dipandang di taman kota. Ya. Cakep. Terima kasih atas setiap mendengarnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wah. Masya Allah ya. Ya Allah, terima kasih banyak ya Teh Silva yang sudah berbagi cerita ya. Semoga apa yang kita bicarakan Iya. bisa menjadi inspirasi untuk para remaja Iya, di luaran amin, sana amin. ya. Tagline-nya jaga akhlak dan sikap ya. Siap. Ya, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam hangat. Bye. Semua.